Jadi persoalan Alisa Hadijah, siapa di sini ingin menjadi pengusaha besar seperti Wardah? Nah, alhamdulillah mayoritas angkat tangan berarti sudah punya mimpi. Meskipun mimpinya belum serius. Karena apa? Karena kerja keras kita itu akan sangat tergantung pada keseriusan mimpi. Kalau kita itu serius dengan mimpi kita, konsisten, jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan kosmetik Wardah, saya sebut merek kenapa? Karena beliau orang Ijmi. Bu Nur Hayati adalah orang Ijmi. Makanya saya sebut merek. Ya kalau beliau besar, alhamdulillah. Orang Ijmi ada yang menjadi pengusaha top. Kenapa? Loh iya, mantan ketua Elisa Hadijah. Jadi, siapa yang menyangka Wardah akan menjadi sebesar ini? Jadi Wardah tahun 2000-an sama dengan BYD tahun 2010. Ibu-ibu sekarang posisinya di mana? Ibu-ibu semua di atas, tengah, bawah. Nah, persoalannya adalah pada willpower, kekuatan kemauan. Apakah ibu-ibu tetap mau menjadi kecil terus? Apakah ingin menjadi besar? Makanya yang kecil nggak selamanya kecil, yang besar nggak selamanya besar. Sekarang banyak perusahaan yang kemudian kolaps. Karena apa? Karena nggak bisa berkompetisi dengan yang kecil-kecil yang baru ini. Ini kan wajah-wajah Halisa Hadijah yang dulu adalah menggunakan HP merek apa? Tahun 2000. Seri apa? Penjualan pada saat Android keluar, Android ini, pada saat Android keluar itu, kemudian berkembang smartphone, penjualan Nokia itu adalah hampir 250 juta ponsel. Smartphone penjualannya berapa? 200.000 ponsel. Kira-kira hebat mana? 250.000 atau 250 juta? Sehingga ketika Android muncul, dikatakan bahwa ini bukan ancaman, bahwa mestinya yang kecil niru yang besar. Nah, itu adalah yang saya sebut sebagai masalah sensitivitas merespons sinyal-sinyal perubahan. Jadi orang-orang yang bisa besar adalah orang-orang yang mampu melihat dan mendengar sinyal-sinyal perubahan, meskipun tidak semua orang mampu melihat itu. Akibatnya apa yang terjadi? 3 tahun, 4 tahun, kondisi dibalik oleh smartphone. Itu karena merasa jebakan besar. Makanya kalau orang sudah besar, jangan merasa besar. Saya besar 100 kilo nih, Pak Jafar ya. Tapi kenapa? Tidak merasa besar. Makanya saya sering dikritik oleh ahli gizi. Ini Pak Arif ini bertahan gendutnya itu. Enggak, karena saya memegang data. 90% ibu-ibu suka laki-laki gendut katanya. 90% G suka laki-laki six pack makanya. Oke. Terus sekalian. Nah, jadi kalau kita berpikir tentang apa ya? Mimpi besar, kemudian ke mimpi besar itu kemudian akan membuat kita menjadi seorang pembelajar. Karena apa? Kita ingin berusaha keras meraih mimpi itu, kita kerja keras, maka kita akan terus belajar, belajar, dan belajar. Dan kalau kita belajar, belajar, dan belajar, maka otomatis mentalitas kita menjadi pembelajar itu keingintahuan tinggi. Keingintahuan tinggi itu kemudian berdampak kepada sensitivitas kita pada perubahan. Ada perubahan sedikit, kita akan, apa nih, ada apa? Kita belajar lagi. Makanya kemampuan kita menerawang, mendengar, melihat,
mencium sinyal-sinyal perubahan itu yang paling penting. Banyak perusahaan-perusahaan besar gagal hanya karena tidak mampu mencium tanda-tanda perubahan. Satu lagi terakhir contoh. Di sini siapa yang masih pakai roll film? Nah, nggak ada. Oke. Kodak itu adalah perusahaan yang berdiri di Amerika tahun 1800-an. Itu perusahaan kimia. Jadi perusahaan kimia kemudian membangun industri roll film. Pada tahun 75, R&D yang bisa menghasilkan digital kamera pertama adalah Kodak. Jadi kalau kita mengatakan siapa penemu digital kamera pertama, Kodak. Tapi ketika R&D menyerahkan pada direktur perusahaannya, temuan baru Pak, ini harus pakai ini kita ke depan. Loh, kalau kita pakai ini digital kamera, maka industri kita akan seperti apa? Roll film. Ini karya-karya leluhur kita. Kan mati industri kita oleh temuan-temuan ini. Sehingga nggak saya fokus pada apa yang sudah kita punya. Akibatnya R&D diambil alih oleh orang lain. Dan kemudian terlambat 10 tahun R&D membuat penemu Kodak, penemu digital kamera sendiri tidak bisa survive. Gara-gara apa? Jebakan masa lalu. Jadi ada yang orang besar runtuh karena merasa besar, ada orang besar tidak mau berubah karena terjebak pada perangkap masa lalu. Nah, jadi ibu sekalian, urusan besar rasa besar, urusan terjebak masa lalu inilah yang kita harus benar-benar cermati. Masa lalu penting, tapi beradaptasi terhadap perubahan itu juga sangat penting. Jadi kalau ibu sekalian sekarang berusaha UKM-KM, kemudian dulunya Wardah juga UMKM, mengapa Wardah menjadi besar? Karena dia merespons, karena dia belajar, karena dia kerja keras. Sebenarnya kuncinya adalah simple. Kalau Bu Ina Kukis mimpinya besar menjadi pusat catering besar di Indonesia, nah, mensuplai seluruh kereta api, pesawat terbang, Ina Kukis misalnya gitu. Selamat ulang tahun Bu ya. Itu akan bisa terbukti karena apa? Karena omongan-omongan kita, imajinasi kita, inilah adalah pendorong. Jadi kalau kita hidup dengan energi positif, karena apa? Yang di meja ini adalah orang-orang yang support. Kata-katanya selalu positif, kata-katanya selalu mendoakan. Kata-katanya selalu menjadi charger buat teman yang lainnya. Itu akan menjadi besar. Maka lingkungan menjadi besar. Sehingga tugas Alisa Hadijah adalah sebagai wadah untuk charger anggotanya. Coba kalau anggota Alisa Hadijah tidak punya charger, kemudian anggotanya punya bisnis, punya usaha, ada masalah. Semuanya punya masalah. Ngeluh semua, nggak ada yang menyemangati, sementara teman-temannya lain malah nyukurin. Rasain lu. Coba bayangkan. Energinya adalah negatif. Kalau energinya negatif, nggak akan pernah bisa berkembang. Nggak akan pernah bisa maju. Makanya saya berharap suasana di IJMI, suasana di Al-Azhar adalah suasana yang penuh dengan energi positif. Yang terus membesarkan, terus menyemangati, terus menginspirasi, terus menyemangati untuk belajar. Karena apa? Stres itu up and down. Yang kita perlukan adalah stabilizer. Komputer aja dulu butuh stabilizer untuk menstabilkan voltase. Sekarang voltase semangat kita gimana? Voltase ketajaman ide kita gimana? Kalau voltase semangat kita, voltase ketajaman berpikir kita ini adalah fluktuatif, maka yang diperlukan adalah stabilizer. Makanya Alisa Hadijah harus menjadi stabilizer, harus menjadi charger. Sehingga begitu orang masuk forum Alisa Hadijah, yang ada apa? Semangat, ada ide baru, bergairah. Itu energi positif. Dan saya yakin Alisa Hadijah sudah seperti itu. Buktinya apa? Setiap ada acara, rame terus. Ya. Rame itu saya yakin bukan karena ingin foto-foto bareng saja, tapi butuh ide baru, butuh semangat baru, butuh inspirasi baru. Nah sekarang yang kita perlukan ke depan adalah Alisa Hadijah sudah punya role model. Bu,
Nurhayati. Itu role model. Nah, itulah Bapak sekalian bisa menjadi benchmark bagi kita semua bahwa yang kecil tidak selamanya kecil, yang besar tidak selamanya besar. Kita semua bisa meraih apa yang kita lakukan kalau kita selalu berprasangka positif karena Allah itu akan berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya pesimis, itulah yang terjadi. Kalau hambanya optimis, itulah yang akan terjadi. Saya mendoakan semoga yang ada di sini semua sukses dunia akhirat. Amin amin, semoga lancar rezekinya, lancar usahanya, dan juga terus semangat. Ya, amin. Kita harus selalu semuanya saling belajar, ya, dan saling menyemangati. Sukses Bu Ina dan seluruh ahli saya. Saya mohon pamit karena saya harus kembali naik kereta lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.